Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, para pemuda hebat yang luar biasa. Jumpa lagi dengan Kak Teddy hari ini. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana komunikasi yang positif dan efektif. Communication skill for success. Teman-teman yang berbahagia, Kak Didi bangga dan bahagia teman-teman menyimak video-video ini, dan kali ini kita akan spesifik khusus materinya belajar bagaimana berkomunikasi yang positif dan tentu mudah-mudahan efektif. Tujuan pembelajaran hari ini, sahabat semua yang berbahagia, tentu kita harus punya tujuan ketika akan melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama adalah nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita menjadi sebuah kekuatan komunikasi kita. Nah, apalagi kemudian kekuatan yang kita miliki tentu akan menjadi kekuatan juga. Jadi bagaimana kelemahan yang ada pada diri kita kemudian bahkan akan menjadi sebuah kekuatan kita berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana materi hari ini tujuannya adalah bagaimana membuat klien kita, sahabat kita, atau partner kerja kita merasa sangat nyaman berhubungan dengan kita dan menjadikannya kita sebagai partner sejatinya. Jadi lewat komunikasi, lewat berbahasa, jangan sampai maksud hati kita baik, tapi gara-gara salah bicara, salah berkomunikasi, salah ngomong, maka muncul perasaan-perasaan yang tidak enak pada lawan bicara kita. Nah, ini perlu kita pelajari. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengupgrade diri kita, meningkatkan diri kita, mengupgrade branding kita, nilai diri kita yang excellent dan unforgettable, tidak dilupakan, terus diingat oleh rekan-rekan kita. Oke, ini 3 hal manfaat kita belajar hari ini. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mendapatkan manfaat itu ya, teman-teman. Pertama, kita akan belajar dulu bagaimana mengulang seperti video sebelumnya tentang konsep diri, citra diri kita. Nah, hal yang perlu diingat tentang konsep diri adalah konsep diri, citra diri, tentang diri kita itu bisa dibentuk, bisa diubah, dan bisa ditingkatkan kualitas diri kita. Contoh, ketika ada seorang anak yang kemudian merasa dirinya saya bodoh. Oke, awalnya begitu, saya bodoh. Kira-kira seorang anak bisa berkesimpulan saya bodoh itu gara-gara apa, teman-teman semuanya? Betul sekali. Seorang berkesimpulan saya bodoh itu gara-gara kata orang tua, kata guru-guru saya, kata teman-teman saya, kata tetangga saya itu bodoh. Nah, akhirnya ya saya berkesimpulan dalam diri saya bahwa saya bodoh. Bagaimana kemudian mengubahnya saya pintar, saya cerdas, saya semangat, saya rajin? Maka dimulai dari diri kita buktikan bahwa saya tidak seperti yang orang-orang sampaikan. Dan kemudian kita minta doanya, Ibu mulai sekarang saya akan berubah, saya jadi orang semangat. Oke, kita deal. Saya adalah semangat, kamu adalah orang yang semangat. Nah, jadi kembali, konsep diri, citra diri kita itu tidak tidak mutlak stagnan berhenti sampai situ, tetapi bisa dibentuk, bisa diubah, dan bisa ditingkatkan. Ini hal pertama yang ingin Kak Didi sampaikan. Karena apa? Karena ini bekal komunikasi. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi kemudian kita merasa sudah minder, merasa tidak sukses, merasa tidak bisa, merasa bukan siapa-siapa. Oke ya? Oke, kemudian masuk ke tentang bagaimana Kak Didi meningkatkan citra diri kita. Ada penelitian, hasil penelitian beberapa universitas, bahkan 3 universitas terbesar di dunia, Harvard, Stanford, dan Carnegie Foundation, itu
menyampaikan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Apa itu? Nah, yang pertama adalah teman-teman semuanya, ternyata faktor yang sangat berpengaruh adalah skill itu hanya memegang 15%. Jadi keterampilan kita, skill kita itu hanya berpengaruh 15% terhadap kesuksesan kita. Lalu sisanya 85% ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh attitude dan human relationship. Oleh sikap kita, minat kita, dan hubungan antar sesama. Itu 85%. Ada orang yang canggih dalam berpikir, dia kreatif bisa membuat sesuatu, tapi hubungan dengan sesamanya tidak berkembang. Maka dia tidak dikenal, attitude-nya tidak baik, suka marah-marah, galak terhadap pelanggan. Tentu bengkelnya akan sepi kalau dia jago bengkel misalkan. Oke ya teman-teman semuanya, jadi skill itu hanya 15%. 85% ditentukan oleh attitude, sikap mental kita, dan juga human relationship, hubungan kita dengan sesama. Nah, ini ya bisa dipegang. Nah, bagaimana kemudian membangun hubungan dengan sesama? Nah, salah satu senjata kita membangun hubungan dengan sesama, dengan teman-teman kita, dengan partner kerja, dengan dosen, dengan guru, dengan dunia kerja. Salah satu membangunnya adalah dengan komunikasi, dengan ngomong, dengan berbicara. Oke ya, karena berbicara itu kalau sekarang berbicara itu banyak sarananya ya, tidak hanya ngomong seperti ini lewat media sosial seperti ini ditayangkan di YouTube. Kak Teddy sedang berkomunikasi dengan orang-orang yang menyimak YouTube Kak Teddy di Facebook, tulisan-tulisan postingan kita, status kita di IG, di WA dan seterusnya. Kita sedang berkomunikasi. Nah, oke ya, tentu selain komunikasi langsung seperti ini, tatap muka bertemu. Sahabat, komunikasi terdiri dari 3 unsur, dan 3 unsur ini mempengaruhi kekuatan kita berkomunikasi. Menurut Albert Mehrabian, itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah kata-kata. Kata-kata, susunan kata-kata kita itu mempengaruhi 7%. Meskipun 7% berpengaruh juga. Kalau kita ngomongnya dengan kata-kata yang keluar tidak enak, menyakitkan, tentu tidak akan berhasil jalinan komunikasinya. Oke ya, 7% dipengaruhi oleh kata-kata, kualitas kalimat yang keluar dari mulut kita. Yang kedua adalah ini, intonasi. Nah, intonasi berpengaruh. Contoh apa ya? Ini makanan anjing. Nah, kalau ini bisa diterima ya, tapi kalau ini makanan anjing, nah tentu akan berbeda makna. Nah, jadi intonasi, penekanan, nah ini juga penting, harus dipelajari teman-teman. Enggak, saya nggak marah tapi oke ya, jadi intonasi itu perlu dipelajari. Itu pengaruhnya 38%. Sisanya 55%, wah ini memberikan pengaruh yang sangat besar, yaitu fisiologis. Sikap tubuh kita, gestur kita, itu berpengaruh terhadap penerimaan komunikasi kita kepada lawan bicara kita. Nah, kita bilang, anak-anak, kita harus berpakaian baju yang rapi, kita harus berpenampilan yang terbaik. Tapi ketika berbicara, kita pakaiannya sembarangan, kita penampilannya acak-acakan dan seterusnya. Oke ya, fisiologis. Tentu fisiologis contohnya lagi, misalkan kita berbicara ingin menasihati kita ingin berinteraksi dengan para pemulung misalkan. Nah, coba ketika teman-teman semua sedang penelitian ingin mendapatkan data dari para pemulung, kemudian teman-teman hadir ke tempat pemulung dengan baju rapi, pakai jas, pakai dasi, kira-kira bagaimana?
Apakah bisa mendapatkan data yang valid? Komunikasinya bisa berjalan dengan lancar? Tentu tidak akan mendapatkan banyak informasi karena mereka siapa gitu kan. Paling yang keluar hanyalah kalimat-kalimat formal. Tapi kalau kita pakaiannya nyantai, pakai kaos gitu kan, agak dekil sedikit, datang ke mereka, samperin mereka dengan gaya mereka, sikap tubuh kita yang nyantai seperti mereka, bahkan sesekali kita bantuin mereka bekerja, tentu curhatan-curhatan data yang kita dapatkan akan lebih valid, kisah-kisah dari mereka. Oke ya, ini tentang kekuatan komunikasi, powerful communication. Nah, jadi komunikasi yang punya kekuatan itu kita ingat 3 unsur: kualitas kata-kata, isi kalimat kita, kemudian intonasi diperhatikan, dan fisiologis gestur tubuh kita, sikap tubuh kita. Oke, ada poin lagi yang penting ketika kita berkomunikasi, ada yang harus teman-teman perhatikan. Yaitu begini, ada sebuah kalimat, bila kita sedang bersepakat dengan manusia, Anda tidak bersepakat dengan logika. Ini sebagian besar ya. Tidak bersepakat dengan logika, tetapi dengan perasaan. Kenapa kita membeli sebuah produk? Misalkan produk sahabat kita, padahal di tempat lain harganya lebih murah. Kenapa kita membelinya ke teman kita? Karena ada perasaan. Kalau beli ke tempat lain secara logika bisa lebih murah 10.000 misalkan. Tapi kenapa kita mengejar beli belanjanya di tempat sahabat kita, saudara kita? Karena ada perasaan di sana. Oh, ke sana sambil ngobrol, sambil bicara, sambil bertanya kabar atau membantu saudara kita. Nah, ini ada perasaan-perasaan yang bermain di sana. Itu contoh. Kenapa orang bekerja di tempat ini lebih nyaman padahal gajinya sedikit? Karena ada perasaan. Nah, gitu ya. Jadi terkadang, jadi ingat, ketika berkomunikasi dengan orang, tidak bersepakat dengan logika saja, tetapi juga dengan perasaan. Maksudnya apa? Berarti ketika kita berkomunikasi, sentuhlah dulu perasaannya. Nah, jadi dengan kesamaan-kesamaan, contoh ketika berbicara dengan sahabat kita, ingin deal sebuah project misalkan, atau kita ingin menawarkan dagangan kita, bertanya, wah aku lagi pusing banyak tugas. Oh sama, iya saya juga ini sedang mengerjakan banyak tugas. Waduh, iya ya begini ya. Jangan sampai kemudian kita membuat perbedaan dengan mereka. Saya lagi pusing banyak tugas, saya nih sudah nggak ada tugas gitu kan. Nah, tentu sudah beda perasaannya. Meskipun kita nggak boleh bohong juga ya, kita punya banyak tugas, mungkin beda kalau teman-teman tugas kampus, saya tugas di pekerjaan. Nah, tapi temukan, samakan, yaitu tugasnya. Atau misalkan sentuh, oh kita misalkan teman-teman di luar kota, kita sama-sama Tegal loh. Oh, kamu dari Tegal ya? Rumahnya di mana? Oh, di sini. Oh iya, gitu kan. Padahal Tegalnya jauh kan. Ya, ada yang di kota, ada yang kabupaten. Tapi begitu di luar kota, di Jakarta ketemu Tegal, langsung klop. Yang dibawa adalah perasaan. Oke ya. Jadi ini poin penting ketika teman-teman semuanya ingin berkomunikasi dengan baik. Oke, poin berikutnya lagi, ada sebuah metode lagi ketika ingin komunikasinya berjalan semakin baik, maka ketika berkomunikasi atau bahkan ketika sebelum berkomunikasi, buatlah sebuah jembatan komunikasi antara kita dengan orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Atau bahasa asingnya itu kita membangun rapport, membangun hubungan, membangun jembatan. Kalau saya suka membahasakan, samakan frekuensi kita. Apa yang perlu disamakan? Contoh, secara fisik kita menyamakan dengan lawan bicara kita. Nanti kita bahas ya. Secara psikologis tadi, aku lagi sibuk, aku lagi begini. Secara fisik pun demikian. Atau secara geografis, kesamaan asal daerah. Secara pemahaman. Nah, ini bisa kita mainkan. Contoh teman-teman semuanya, secara fisik, secara fisiologis, penampilan dari berpakaian misalkan. Nah,
berpenampilanlah yang pas sesuai dengan profesi kita. Contoh ketika kita ingin menawarkan sebuah produk atau ketika ingin wawancara, maka berpenampilanlah sebagaimana orang yang mau berwawancara. Jangan hanya pakai kaos oblong, sepatu kets seperti mau olahraga. Tentu tidak bagus juga ketika kita ingin menghadiri sebuah event olahraga, kita pakai jas, dasi. Tentu berbeda. Ketika kita berbicara, tentu sudah ada jarak tersendiri. Kemudian secara fisik, gerakan kita, dari gerakan. Contoh lawan bicara kita itu cenderung tenang gitu kan, maka kita pun tenang. Tapi kalau lawan bicara kita petakilan kayak tadi, wah jadi begini, ibu-ibu, kita pun harus kemudian berusaha menyamakan. Oh begitu ya bu. Terus jangan lawan bicaranya petakilan gitu kan, lalu kita tanya, oh begitu. Nah, tentu akan ada perbedaan. Oke ya, jadi intinya apa? Intinya menyamakan diri kita dengan lawan bicara. Tapi tentu ingat ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah bagaimanapun lawan bicara kita, tetap penampilan kita harus pantas lah ya, sesuai dengan kondisi keadaan secara visual. Kalaupun kita tadi cerita ketemu pemulung, ya kita nggak kucel banget gitu kan. Tetap profesi kita masing-masing punya, kita menghargai diri kita. Kemudian secara bau nih, bau badan, bau mulut, atau bau baju kita, jaket kita kadang tuh sudah 2 tahun, 3 tahun nggak pernah dicuci, baunya ikut tercium. Nah, kemudian secara fisik juga, nada bicara kita, kemudian gestur tubuh kita tidak berlebihan. Nah, kemudian secara psikologis. Nah, secara psikologis itu teman-teman nanti akan berlatih bagaimana kontak mata kita, dijaga kontak mata kita dengan lawan bicara, tidak kemudian dipandangi terus, dipelototin. Tidak, tentu ada tip dan trik bagaimana kita mengambil sudut pandang, kapan sekali menatap, kapan kita butuh kita untuk merenung, dan seterusnya. Begitu ya. Terus secara psikologis juga tadi kita meniru-niru bahasa tubuh. Oh, tadi sudah disampaikan ya. Jadi meniru-niru bahasa tubuh dia. Kalau dia orang yang cepat bergerak, maka kita bergerak. Kalau yang lambat, model kayak Pak SBY gitu kan, nah kita juga gayanya kalem, datar. Nah, jangan kemudian berjumpa dengan Pak SBY, kemudian kita gaya bicaranya seperti Pak Habibie gitu ya, yang sambil gerak, sambil ngomongnya cepat dan seterusnya. Tentu orang itu, apalagi kalau kita sebagai orang baru, belum kenal sama sekali, tentu orang itu akan merasa kurang nyaman dengan kehadiran kita. Oke ya, ini contoh secara psikologis. Nah, teman-teman semuanya, secara kedaerahan, secara geografis itu bisa kita sama-samakan. Misalkan, oh kamu dari kampus yang sama, oh kita alumni yang sama, oh itu menyamakan. Oke ya, sahabat. Terakhir dari Kak Teddy, ada satu video lagi yang akan Kak Teddy sampaikan di link yang akan Kak Teddy berikan nanti di kolom di bawah. Itu tentang bahasa, pola berbahasa. Jadi Kak Teddy berharap kalau tadi teori bagaimana kemudian secara menyeluruh, nah nanti ada secara fokus tentang bagaimana susunan kalimat kita, susunan kata-kata kita agar kata-kata kita mampu menghipnotis lawan bicara kita. Mau belajar? Tentunya segera aksi, buka link di kolom kolom penjelasan di bawah ya. Nanti dibuka linknya, nanti teman-teman bisa belajar lengkap di sana. Ada kurang lebih 7 atau 8 video di playlistnya. Silakan dibaca. Tidak lama durasinya, paling-paling masing video antara 5 sampai 6 menit saja. Oke teman-teman semuanya, sebagai penutup, teman-teman, 1001 kunci sukses apa itu? Yang pertama, bertindak, dan bertindaklah. Oke, selamat beraksi, selamat berbuat yang terbaik. Saya Kak Teddy, berkomunikasilah dengan efektif dan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.